Oke, materi kita kali ini adalah tentang uji hipotesis. PPT-nya belum. Oh ya, oke dah. Oh gini. Oke. Oke, uji hipotesis ya. Jadi di sini kita nanti nguji hipotesis apakah itu benar atau enggak gitu kan. Bentar. Oke. Jadi hipotesis itu merupakan asumsi atau pernyataan mengenai satu populasi atau lebih yang mungkin benar atau tidak. Ya ini udah dipelajari di SMA kan. Kita bikin hipotesis satu dan ini ya. Jadi hipotesis ada hipotesis nol atau hipotesis satu. Jadi kalau hipotesis nol itu hipotesis yang dirumuskan. Misalkan apa? Misalkan kalian nambahin pupuk gitu kan. Nanti tanamannya bakal bisa lebih subur gitu. Nanti terus kalau nggak subur berarti masuk ke hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis yang muncul akibat penolakan H0. Terus bila semua data yang ada mendukung hipotesis nol, maka hipotesisnya diterima. Terus bila data yang bila data itu tidak mendukung, maka hipotesis ditolak atau muncul H1. Ini apa ya? Gambaran umumnya gitu. Oke, lanjut ke ini. Jadi penolakan H0 pada hipotesis tersebut benar itu disebut galat jenis 1. Kalau penerimaan H0 pada hipotesis tersebut salah itu disebut galat jenis. Iya, ini aku record kok pakai ini loh, pakai PC. Mana sih? Ini loh, tak record pakai OBS. Soalnya soalnya itu apa error mitku nggak bisa buat record. Sorry ya. Nah, tadi SD kan. Ya ini loh, tak record pakai OBS. Soalnya error, sorry ya. Error gitu ku. Record di mitku. Oke, lanjut. Suaraku jelas kan ya? Atau putus-putus? Jelas, Kak. Oke. Jadi kalau H0 ditolak padahal benar itu galat 1. Kalau H0 diterima padahal salah itu galat 2. Jadi misalkan kalau kalian punya hipotesis, kalau tanaman aku kasih herbisida, itu nanti tanamannya tambah subur. Itu kan salah ya. Terus nanti ternyata data kalian itu mendukung H0, berarti itu namanya galat jenis 2. Itu contohnya. Oke, terus kalau nilai kritis adalah bilangan pengamatan yang memisahkan kedua wilayah, yakni wilayah penerimaan H0 dan wilayah penolakan H0. Jadi kayak batas itu. Itu nilai kritis. Kalau daerah kritis, ini ada daerah kritis sama nilai kritis agak beda. Kalau daerah kritis adalah daerah penolakan H0 pada grafik. Oke, jadi nilai kritis itu batasnya antara H0 sama H1. Kalau daerah kritis itu daerahnya H1. Ya, diingat-ingat ya. Daerah kritis ini daerah penerimaan H1 atau penolakan H0 sama aja. Oke, lanjut. Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama ada H0, tuh, di mana mu sama dengan mu 0. Lawannya H1, di mana mu lebih dari mu 0. Itu nanti ujinya satu arah. Terus ada yang kedua itu mu-nya kurang dari mu 0, itu uji satu arah juga. Kalau mu sama dengan mu 0, terus lawannya itu, sorry, salah ketik. Mu tidak sama dengan mu 0 ya. Itu uji dua arah. Yang ini nanti kita pelajarin, yang dua ini. Kalau yang ini nanti materi selanjutnya. Nanti ada namanya itu uji hipotesis dua rata-rata gitu. Habis ini kok, habis materi ini. Nah ini ya. Ini kalau mu-nya kurang dari mu 0,
Jadi daerah kritisnya itu di sini. Ini yang garis ya, yang garis ini, garis ini. Ini itu nilai kritis. Nah, kalau yang diarsir ini daerah kritisnya. Jadi daerah kritisnya kurang dari apa? Kurang dari mu-nya. Yang ini itu mu, ini itu kurang dari, yang kurang dari lah. Nah, kalau ini itu daerah penerimaan Hanol. Alfa itu nilai kritis ya, alfa. Terus kalau ini yang lebih dari berarti di kanan. Diingat-ingat aja sih. Kalau lebih dari berarti di kanan, kalau kurang dari di kiri. Daerah kritisnya. Ini ya, penerimaan H0, uji statistiknya berada di luar daerah kritis. Terus kalau penolakan H0 berarti uji statistiknya berada di dalam daerah kritis. Itu ya. Ya, ini emang agak bingungin sih materinya. Nanti langsung dicontoh soal aja biar nanti gampang. Oke, ini kriteria uji hipotesis. Nah, ini dua sisi yang tadi, ini materi selanjutnya. Ya, jadi nanti yang di arsir ada dua. Kalau ini uji kanan, ini uji kiri. Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nolnya dulu. Ya kan? Agak agak susah di sini menurutku sih. Terus tentukan taraf nyatanya. Ini apa maksudnya daerah kritis gitu kan. Nanti kalau kalau ini diketahui kok di soal kok. Uji dengan misalkan uji dengan taraf nyata segini atau uji dengan ketelitian segini gitu. Ini 5%, ini 1%. Biasanya pakai ini dong. Soalnya kalau pertanian itu biasanya pakai 0,05, maksudnya 5%. Jadi ketelitiannya itu dikasih batas 5%. Kalau kedokteran itu 1% sampai 0,1%. Karena kan kalau kedokteran kan itu ya menyangkut nyawa manusia kan. Jadi datanya harus benar-benar benar gitu kan. Kalau pertanyaan kan cuma tanaman, jadi ya santai lah. 5% nggak apa. Terus pilih statistik uji apakah uji Z, uji T, uji lambda kuadrat, atau uji F. Kemudian tentukan nilai tesnya dan di materi ini dan materi besok itu kita menggunakan uji Z sama uji T. Terus itu nilai statistik uji berdasarkan contohnya. Terus keputusan tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh di dalam wilayah kritisnya. Sebentar. Tolak H0 kalau nilai, nah kalau di sini, oke benar ya. Penolakan H0 itu di dalam daerah kritis. Di dalam ya. Kalau dengan bila nilai itu jatuh di luar wilayah kritiknya maka terima H0. Uji dinyatakan nyata bila ditolak pada taraf nyata segini, terus dikatakan sangat nyata bila ditolak pada taraf segini. Maksudnya gini loh, kalian pernah baca jurnal nggak yang apa ya, misalkan pertumbuhan buah apa pertumbuhan misalkan apa ya, selada pertumbuhan selada jika diberi pupuk ini sama ini terus ada kata-kata berbeda nyata sama berbeda sangat nyata gitu kan. Nah itu nanti apa berdasarkan ininya. Oke lanjut. Nah jika sigma atau sigma kuadrat diketahui ini, sigma itu simbangan baku populasi. Kalau sigma populasi, kalau S ini sampel ya. Maka menggunakan statistik uji Z. Jadi kalau pakainya sigma itu pakai Z, kalau pakainya S yang diketahui itu simbangan baku sampel, kita pakai T. Pakai uji T maksudnya. Ini ada DB, nanti ada di contohnya. Hmm, gimana cara bedainnya? Pakai uji T atau pakai uji Z? Nanti diketahui di soal misalkan, pokoknya harusnya sih diketahui ya apa ini itu populasi atau sampel gitu.
Kalau sampel pakai ini, pakai T, kalau populasi pakai ini. Seharusnya itu ada apa ya? Ada itunya sih syaratnya, syarat jumlah data gitu kan. Tapi kita belum sampai kita apa ya jangkauan materi kita nggak sampai situ sih. Cuma sampai pengenalan aja, uji saya sama uji itu. Kalau udah sampai jumlah data itu ya terlalu dalam kayaknya. Ini contoh soalnya. Jadi penyemprotan GA3 dapat berapa contoh soal. Iya deh. Ini uji T. Bentar, kita ke uji C dulu ya. Jadi hasil pengamatan jumlah polong kacang panjang adalah 16 dengan varian 2,3. Udah habis. Bentar ya. Pesan nih. Sebentar ya aku ngecas baterai dulu. Oke, lanjut. Oke, ini ya. Nah, tadi. Oh itu guys. Oke, ini ya. Hasil pengamatan varian nih. Ini apa? Di sini kita apa ya? Karena tidak diketahui sampel atau populasi, kita asumsikan ini populasi ya. Ini varian itu ragamnya. Oke. Hasil pengamatan bla 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 terhadap 20 tanaman ternyata diperoleh rata-rata 16,9. Tentukan hasil pengamatan tersebut bisa dipercaya dan tidak dengan taraf ini. Oke. Jadi ini kan kayak gimana ya? Misalkan kita lihat paper gitu kan, kita lihat jurnal, terus di situ penelitiannya itu menghasilkan data segini gitu kan rata-ratanya. Berarti ini hipotesis 0. Terus ada variannya segini. Dan kita melakukan uji ternyata dapat segini kan. Nah, berarti ini tidak masuk ke hipotesis 1. Karena ini muncul di awal dan ini muncul di akhir, berarti ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Ini ya. Nolnya 16 berarti satunya ini kan lebih dari 16 ya. Berarti satunya lebih dari 16. Kalau ininya itu 15,9 misalkan ya. Berarti ini mu-nya sama dengan 16, ini kurang dari 16 gitu. Ya ini rumusnya. N-nya itu 20 kan. Bla 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 dapat segini. Nah, ini kan nggak jelas ya di sini ya. Tapi 16,4 ya. Gimana jelasinnya ya? 16,4 kok 16,4 sorry 1,64 ini itu dari 0 ini kan sorry. Ini salah di sini ini bukan 0,5% ya sorry ini tuh 0,5 gambar ini itu 5% atau yang gak usah tahu sih ini aja guys 0,05 kayak gini ya udah kan udah kelihatan oke nah jadi 0,05 itu di tabel Z itu ketemunya 1,64 aku bukain aku bukain ya
lihat kuncinya nggak? Jangan dong. Tabel Z. Oke, 1,64 ya. 1,6. Ini kan. 4-nya mana, Pak? Ini kan 64 di sini. Ini 4-nya ini ya. Nih, 0,505 kelihatan nggak? Nih, itu ya. Jadi 0,05 atau 5% itu di tabel Z itu 1,64 dan negatif, oke? Negatif 1,64. Nah, aku juga nggak tahu gimana ceritanya itu dari positif, jadi gini doang. Di apa ya? Di PPT dosen, ini kan yang bikin PPT aku sama temanku ya. Aku juga sebenarnya agak bingung di materi ini. Itu aku nggak tahu kenapa ini jadi tiba-tiba positif 1,64. Aku cari di PPT dosen, di PPT tahun lalu. Enggak deh. Kalau PPT tahun lalu itu ngaco PPT-nya, yang bikin salah kayaknya. Di PPT dosen itu langsung gini juga. Di materi-materi di Google kayaknya juga langsung ini di 1,64. Aku juga nggak terlalu paham kenapa langsung ini. Nah, biar kalian gampang itu nggak bingung, pakai aja patokan ini. Atau kalau misalkan ininya nanti 1%, 1% ya berarti kan 0,01 ya. Kalau di tabel berarti 0,01. Mana kita cari? Ini 0,1 ini ya, 0, ini kan 0,014 ya. Atau ada yang lebih mendekati. Oh ini berarti 0,012. Ya di min 2,32. 2,32 ya. Negatif 2,32. Biar kalian nggak bingung, boleh gini. Ini kan 2,65 ya. 2,65 ini 1,64. Kita cari Z-nya 2,65. 2,65 itu pakainya 2,6, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti ya. 0,9959 ini ya. Nah, 0,9959 ini kan lebih dari 0,5 ya. Berarti, kalau 0,5, sorry 0,05 maksudnya. Berarti jadi hitung lebih dari, ini kemarin dikasih keterangan ya. Kita kasih keterangan dulu. Berarti Z hitung lebih dari Z tabel. Oke, karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka di grafiknya itu gini. Ini kan tadi kan daerah kritis ya. Sorry, ini nilai kritis 1,64. Ya, ya 0,05 sih maksudnya, 0,05 maksudnya ya. Berarti daerah kritisnya kan di sini. Kelihatan nggak kursorku di sini ya? Di sini kan ini daerah kritisnya. Nah, karena tadi 2,6 2,45 atau berapa tadi kan? Berapa tadi? Ini ya 2,65 itu ternyata di tabel Z itu lebih dari 5% kan hasilnya. Ini kan di tabel Z itu 0,99 berapa gitu pokoknya lebih kan. Nah, sedangkan ini bukan ya. Sedangkan ini itu 0,05. Berarti ini lebih dari ini kan, lebih dari ini maksudnya. Jadi nanti dia letaknya di bagian sini lah, di sekitar sini. Berarti lebih dari ya. Dan berada di daerah kritis. Oleh karena itu ditolak H0. Tuh. Kan tolak H0 ya. Tolak H0 atau terima H1. Berarti yang benar itu H1. Yang benar apa? Yang benar gitu kan. Berarti benar kalau benar penelitian kamu kalau
jumlah polongnya itu sampai segini 16,9. Tuh. Ini emang agak beda ya dari materi ini. Ini yang mana sih? Bila nilai statistik uji tersebut jatuh di dalam wilayah kritisnya, sedangkan bila nilai itu jatuh di luar wilayah kritisnya maka terima. Sebentar ya, sebentar. Aku bingung di sini. Dari sejak bikin materi dari kalau jatuh di dalam tolak H0. Ini tadi jatuh di dalam. Oh iya, benar benar benar. Oke oke oke, ya benar benar benar. Tadi kalau ini apa? Ini daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Ya, pokoknya kalau kalau nilai hitungnya, kalau nilai hitung kalian mana sih hitung ini kan. Pokoknya kalau ini itu jatuhnya di dalam sini itu tolak kok tolak. Iya, pokoknya tolak H0. Ini ya, ini pokoknya ini tuh daerah penerimaan H1, ini tuh H0. Nah, kalau nilai kalian di sini berarti terima H0. Misalkan ini ya, misalkan ini kalian dapatnya pas ngitung jadi hitung itu misalkan 1,63 gitu kan. Berarti terima H0 gitu. Karena kurang dari 1,64. Atau kalau kalian kalau ininya misalkan 8%, misalkan 8% ya. Nanti kan kalian dapat zat hitung, misalkan 1,5 gitu kan. Itu kalian cari di tabel nilainya berapa. Lebih dari apa? Lebih dari 8% atau kurang dari 8%. Tuh. Kalau kurang dari berarti ya terima, kalau lebih dari berarti tolak. Kalau kasusnya gini. Ya intinya menyesuaikan kasus lah. Menyesuaikan grafik juga. Kira-kira di daerah kritis atau di daerah sini. Oke, kita lanjut ke T hitung. Nah, sebelumnya ini ada yang ditanyakan nggak di materi yang ini yang Z? Ini sih Kak mau tanya. Ya, silakan. Ya, Jadi Devi. itu Oh, nilai kalian. kritis yang buat Z. Ya, gitu. Ya, Jadi kali. itu yang nilai kritis yang buat Z Hmm. pasti 1,64 Kak. Tergantung itunya, tergantung apa? Pertanyaannya. Sorry, sorry. Tergantung ininya loh, tarafnya. Kalau 5% tadi kan kita cari dapatnya ini kan 1,64 kan. Terus kalau ini apa? Ini 1%. 1% itu ya sama aja kita cari 2,46. Sebentar, 1% itu dari mana ya? Aku kok lupa. Ini- Oh ya, kalau di sini 1% ini dapatnya 2,46. Pokoknya tergantung sama ininya tarafnya kali. Tapi seringnya ini sih 5% seringnya. Ini di tugas juga aku buat 5%. Sorry sorry ini aku salah ngasih. Oke, 5% ya. Ini kalau ini betul 0,05. Oke, gitu. Jadi tergantung sama tarafnya. Oke ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, kalau Devi gimana? Ini Kak, dari slide ke-10 kan di interpretasi paling bawah itu dibuat karena zat hitung terletak di wilayah kritis T tabel. Itu Oh, memang selalu di wilayah sorry kritis sorry. T tabel atau menentukannya gimana Kak? Oh, Sorry sorry saya tabel ya. makasih. Bingungnya di situ aja di tabel sama Z tabel. Salah ketik karena salah ketik atau ada yang lain. Sejauh ini masih itu aja Kak. Makasih Kak. Oh ya oke sorry sorry ini salah ketik. Ya intinya kalau di wilayah kritis kan ini di sini pokoknya.
Oke, ada lagi yang ditanyakan di materi ini sebelum ke materi T tabel? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke ini, ke materi T tabel. Di sini dinyatakan bahwa penyemprotan GA3 atau giberelin dapat menambah bobot mentimun sebesar 4,5 gram. Terus dari contoh ya, ini ada kata contoh. Nah, di sini kita pakai berarti simbangan baku atau variannya sampel. Dari contoh 31 buah mentimun mempunyai rata-rata 49 gram. Terus simbangan bakunya 0,8 gram. Tarafnya 1% atau 0,01. Selayakkah saudara menerima pernyataan bahwa penambahan rata-rata bobot mentimun sebesar 4,5 gram? Oke, karena ini 4,5 itu disebutkan pertama, berarti ini sebagai H0. Gampangnya gitu sih, menentukan H0 sama H1. Terus kalau ini kan kedua ya, berarti ini H1. Nah, berarti H1-nya itu lebih dari H0. Oke, kita pakai teh hitung karena ini contoh dan ini berarti S-nya ya. Simbangan baku simbangan baku apa? Oh iya, simbangan baku sampel. Ya, jadi gini dapat teh hitungnya 2,78. Oh iya, aku belum ngirim tabel T ya. Gimana ya tabel T-nya mana ya? Ini cuma materi. Saya sebentar, tak cariin tabel T dulu. Tabel T. Oke. Tabel T DF 1 sampai 40. Mana? Mana ini ya. Oke, dapat tadi T hitungnya 2,78 ya. Nah, terus DB, kita nyari DB ya. DB itu N-1 kan. Berarti DB-nya 30. Dari ini ya, jadi dari 31 sampel, DB-nya itu kan berarti N-1 dapat 30. Oke, kita cari di tabel T, DB-nya 30 dan tarafnya 0,01. DB 30 berarti ini. Pokoknya di sini terus tarafnya 0,01. Ini kan 1% ya, 0,01. Bawah 1 2 3 1 2 3 4 5 oke. 30 ini 1 2 3 4 5 ini ya. 2,457 sekian, berarti 2,46. Nah, kita dapetin kalau DB-nya itu 0, kalau DB-nya 30 terus apa? Tarafnya 0,01 itu kita dapat nilainya 2,46. Sesuai kayak ini ya, 2,46. Ini T tabel. Nah, ini kan tadi T hitung ya. Karena T hitung terletak di wilayah kritis T tabel, maksudnya T hitungnya lebih dari T tabel, maka tolak H0 atau terima H1. Berarti pembalian GA3 sungguh dapat meningkatkan bobot minimal 4,5. Atau maksudnya itu lebih dari 4,5 gram. Ini kan sesuai H1 mu lebih dari 4,5. Mu di sini itu bukan rata-rata ya, tapi ya kayak hipotesis gitu, pernyataan aja. Tuh, oke, materi kita udah selesai. Ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang masih bingung nggak? Ini tugasnya ya. Nah, nah, Itu yang tadi Kak, yang soal pertama masih yang itu. Oh, itu yang kata 1,6 table yang mana Kak? 1,64. Iya, yang tadi Oh, pakai table yang mana Kak? kalau ini kan uji Z ya. Ini kan uji Z, berarti pakai tabel Z. Kalau ini uji yang atas ini uji T, berarti pakai tabel T. Nanti tak kasih. Ini ya, ini tabel Z. Ini kan tabel Z, ini tabel T. Ada dua tabel di sini. Itu Kak, saya bingung kan tuh di table cuma 1,6 doang. Nah, 4 itu udah mana Kak? Maksudnya, tadi kan 1,6. Ini kan 1,6, 1, 2, 3, 4. Sorry, ini 4 ya di sini. Oh, bukan 5 ya? 5 tak? Aku lupa, sorry. Aku lupa. Mana sih? 1,64 kan di sini. Oh iya, tadi itu negatif, sorry. Tadi itu negatif. Ini kan 1,60, 1,61, 1, sorry. 1,60, 1,61, 1,62, 63, 64 kan. 0,05 kan. 5%. Nah, ini tuh negatif. Dan aku nggak tahu kenapa bisa jadi positif. Itu dari PPT dosen, dari PPT di Google juga gitu. Gimana Kenan? Ya, Oh iya, paham. Makasih Kak. ya oke. Ya anggap aja gitulah. Semoga benar. Kayaknya bener sih. Kayaknya. Soalnya ya emang gitu. Di ya gitulah kayaknya lah. Aku juga bingung kok. Soalnya pas materi ini tuh aku ketiduran dulu pas diajar sama aku. Dan dan ini tak lihat ya. Ini materi yang waktu itu yang tahun lalu. Sama. Ini masih sama. Ini ya. Ini kan ada soal ginian. Nih bisa dilihat di sini H0, di sini H0. Itu ya salah sih. Terus di sini menurutku sih kurang gak jelas ya. Ini bisa dihitung lebih dari 0,05 strip, bisa dihitung lebih dari 1,64 itu kan. Aku gimana gitu kayak kurang paham gitu. Dan karena aku ketiduran jadi nggak bisa tanya deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, Tiara, silakan. Izin bertanya, Kak. DB itu sama DF sama kah? Iya, sama-sama. DB itu DF. Tapi saya pernah lihat kalau DB kan admin 1 ya katanya. Nah, Iya, kalau iya. DF itu admin 2, Kak. Oh gitu dah. Hmm, kalau DB itu admin 1, kalau DF admin 2. Ya mungkin apa ya? Mungkin beda mungkin ya, mungkin beda DF sama DB. Cuma ya, kita pakainya tabel yang sama gitu. Dan ini kita asumsikan ini sebagai DB-nya 1 sampai 40 itu. Kamu lihatnya di mana? DF itu. Pas itu lagi nyari rumus aja sih di Google gitu. Oh, bagus. Tapi iya kita pakainya DB. Nanti ada juga kok, ada uji. Kemarin di uji C-square apa? Min 1 kan? Yang materi C-square. Udah atau belum? Udah kan yang ini yang materi. Belum, Belum tak uji C-square, C kuadrat. belum kayaknya, Kak. Ini loh yang normalitas. Ini tahun lalu ya, sorry. Ini yang X tabel. Ini
ini ada ini kalau ada kok. Oh di sini malah DB-nya 6. Di sini malah DB-nya itu N-3. Berarti emang beda-beda sih kayaknya. Tergantung sama apa? Tergantung sama kasus atau materinya gitu. Mana sih? Aku nggak ada keterangannya. Ini terus. Ini di sini DB-nya 6-3 kan. Gitu berarti. Ya, ya gitu kayaknya ya. Kalau di sini kita pakainya N-1 kok. Dari PPT dosen juga N-1 gitu. Tapi berarti untuk tabelnya sama aja ya, Kak? Ya, tabelnya tetap gitu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi, guys. Ini materi ini harus paham ya, maksudnya. Ya, emang harus paham sih, karena materi ini tuh berhubungan sama materi selanjutnya yang ini nanti. Uji dua ekor. Itu. Oke. Terus habis itu nanti ada hubungan antar sifat. Terus selesai. Hubungan antar sifat itu materi tentang regresi. Regresi itu pengolahan data. Agak ribet sih materinya. Tapi gampang kok. Tapi ribet ngitungnya. Kayak gitu. Udah itu semua yang berdua. Mungkin kita bisa absen dulu. Ya on cam semuanya. Oke. Ini yang on cam baru 5 kan? Atau emang koneksi kok? Di kalian berapa yang on cam? Banyak, Kak. Banyak. Oke deh, aku itu sampai 5 ya. Nanti terus di 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang bisa bantu screenshot yang tolong. Soalnya koneksiku udah beberapa minggu ini jelek banget. Oke, siapa nih yang bisa bantu screenshot? Biasanya siapa biasanya? Siva bisa nggak? Atau lagi pakai HP ya? Maaf Kak, lagi pakai handphone soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nadia bisa nggak Nadia? Atau siapa deh? Kenan bisa nggak Kenan? Koneksi saya juga lagi ini Kak, dikit yang on cam. Oke. Kenan? Biasanya Salsa atau Galih kayaknya bisa Kak. Oh iya, oke. Kelihatan Silakan, nggak semua apa. ya, Kak. Gali kalau bisa. Ini soalnya di aku kelihatannya off semua guys. Jadi ayo Gali. Oh ya Sevia silakan kalau mau bantu screenshot. Hitung ya, dihitung. Tapi nggak semua sih Kak, ada yang on cam. Iya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan banyak gitu yang on cam. 1, 2, 3.
Udah, Kak. Oke, udah, makasih. Oke, udah off-cam lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Udah cukup? Bisa konfirmasi? Mungkin udah, Kak. Oke, baru satu orang yang konfirmasi, satu lagi biar bisa kita akhiri. Dari aku cukup, Kak. Oke, cukup, sip. Udah, Kak. Oke, kita akhiri praktikum kali ini. Berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.